Akupuntur merupakan ilmu pengobatan dari Cina yang dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu. Akupuntur berasal dari kata akus, yaitu jarum, dan punctura yang berarti menusuk. Dan yang seperti kita tahu, akupuntur merupakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh pasien. Akupunktur dapat dilakukan pada bayi sangat muda di usia 2 hari sampai orang tua berusia 90 tahun. Pada tahun 1958 di Cina, akupuntur analgesi digunakan untuk meringankan rasa sakit pasca operasi pembedahan. Akupuntur analgesi juga aman dengan efek samping yang sedikit. Pada tahun 1973 dilaporkan tak ada satupun kematian karena akupuntur analgesi pada 90.210 kasus di Shanghai. Pada saat ini, akupuntur analgesi telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Akupuntur pun kemudian masuk ke dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu kedokteran medik. Sejak tahun 1967, Departemen Kesehatan secara rutin mengirimkan dokter-dokter untuk mengikuti pendidikan spesialis akupuntur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di rumah sakit ini, akupuntur analgesi pertama kali dilakukan pada tahun 1980 oleh Dr. Husniah RTH Akib dan Dr. Biran Afandi. Pada tahun 1989, WHO pun menerapkan silabus mengenai pendidikan akupuntur untuk dokter dan pedoman penelitian akupuntur. Kemudian pada tahun 2002, WHO merekomendasikan semua negara anggotanya untuk mengintegrasikan akupuntur ke dalam sistem kesehatan nasional. Di Hidup Sehat pemirsa. Nah, sekarang nih sesuai janji kita tadi kan kita sudah membahas yang di tangan ya. Sekarang ternyata Dokter Kepas itu sudah mempersiapkan gimana sih caranya kita meningkatkan imunitas kita melalui pijat-pijat tapi di kaki. Di kaki pemirsa. Dan Kak Haikal pijat sendiri ya. Loh kok gitu? Nggak bisa nih Arlin. Oke, jadi kalau di kaki ini apa nih dok penyakit yang bisa kita deteksi melalui telapak kaki? Kalau penyakit-penyakit yang bisa dideteksi melalui telapak kaki, sebenarnya kalau secara umum, misalnya kalau ada gout, itu kan gout, asam urat, atau ada kesemutan dan lain-lain ya, atau sakit pinggang ya. Tapi dideteksi ya tidak dengan pijatan. Oke. Jadi, dengan apa dok deteksinya? Bisa kita lihat misalnya perubahan warnanya, sensasinya, atau dengan alat listrik, elektrodermal. Iya. Iya gitu. Oke, nah itu kan tadi adalah jenis-jenis dari akupuntur nih ya dok ya. Ada yang pakai listrik, pakai alat gitu. Nah, ini juga ada fakta mitos nih dok yang beredar di masyarakat tentang akupuntur. Katanya akupuntur ini bisa berakibat fatal apabila salah dalam melakukan pemijatan atau penekanan. Ini fakta atau mitos dokter? Wah, mitos. Mitos. Oh, mitos ya. Kenapa dok? Jadi akupunktur itu ada tekniknya, ada dengan pemijatan, akupressor ya. Ada dengan jarum, akupunktur, ada dengan laser punktur ya. Ada juga dengan alat-alat yang lain ya. Tapi kalau menggunakan jarum itu hati-hati, bisa fatal. Ada kejadian misalnya pernah ada yang masuk ke IGD, jadi kena masuk ke paru-paru, jadi pneumotorak. Aduh. Jadi masuk IGD bisa sesak napas, bahaya. Jadi memang mesti dilakukan oleh yang kompeten dok ya, seperti dokter akupunktur ya. Harus kompeten, jadi tidak sembarangan karena sesuatu yang dimasukkan atau invasif itu bahaya. Oke, tapi kalau misalnya dipijat nih dok nih kayak saya sekarang nih ya, dipijat-pijat seperti ini. Ini kalau misalnya salah gitu titiknya, apakah berakibat fatal dok? Tidak,
Tidak Oh, ya dok tidak. ya. Tidak Tapi masalah. paling nggak ngefek gitu Tidak jadinya ngefek ya, dok paling ya. Oke. Jadi berarti ini sekali lagi ya pemirsa, jadi ada antara tulang telunjuk dan juga tulang Jempol. jempol ya. Di antaranya itu kita tarik garis ya dari garis X sama garis Y. Nah, di sini ya di tengah-tengahnya gitu. Iya. Iya. Dok, Oke. tadi kan katanya dengan titik yang di tangan ini bisa membantu meningkatkan imunitas. Ya, Nah, sama meredakan sakit kepala juga. Iya. Nah, kalau di kaki, Dok, itu bagaimana? tambahan, bisa tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menghindari atau mengurangi stres ya. Mengurangi Boleh stres. kita nanti kita pasangin. Boleh, Oh. Dok. Nah, sekarang kita mau lakukan di kaki nih, pemirsa Sekarang nih. di kaki, aduh enak Aduh, banget. enak nih, Dok kita Arlin. ya. Keren nggak? Sekalian, mumpung ada dokter Kemas. Nah, tetap pakai biji kedelai dan atau kacang hijau, Dok, yang Ya, plaster. boleh kedelai atau kacang hijau ya. Ya. Ini Tadi sih untuk saya nyobain mempermudah kacang hijau, aja. kurang enak, Enak kan? gitu. Dok, Betul. ini buat apa nih, Dok, yang ini rencananya? Jadi ini Hah? ini bisa untuk mengurangi stres, meningkatkan imunitas juga. Oh. Kalau stres kita berkurang, tentunya imun kita akan meningkat. Betul. Setuju. Tapi dong. kalau stres kita meningkat, imun akan turun. Betul banget. Nah, kemudian ini bisa juga digunakan untuk menurunkan tensi, Menurunkan tekanan darah. tekanan darah bisa. Jadi ini titiknya di antara garis jempol kaki dan jari kaki kedua ya? Iya. Jadi antara jempol kaki dan jari Kedua. kaki kedua ya, jari telunjuk ya. Oke. Kita tempelkan aja di sini. Iya. Ya. Tadi biji kedelai ya. Kemudian biji kedelai, kemudian kita plester. Nah, Hmm, plester sembarang aja, Iya. plester apa yang enggak alergi. betul. Nah, dari sini kita tekan aja. Nah, tekan kira-kira antara 1 sampai 3 kilo senyamannya pasien. Iya. Ini udah cukup. Ini Ada terasa? rasanya memang enak, memang kayak ketarik, kemudian juga ada sensasi nyeri dikit, tapi nggak nyeri banget sih. Tapi Mereka memang lagi ini bisa. stres nggak? Apa? Stresnya turun. Mungkin kali ya, jadi terasa. Iya, Dok. Jadi ini memang apakah ada pengaruhnya dengan besarnya biji tadi, Dok? Ini kan pakai biji kedelai, lebih Iya, terasa. iya, Kalau biji iya. kacang hijau, kata Arlin nggak begitu terasa ya? Iya, Iya. tadi saya rasainnya yang kacang hijau kurang ini. Kacang hijau itu sebenarnya biasa untuk di daerah telinga. Oh. Oh, Kalau di daerah situ lebih enak Pakai kacang kedelai. kedelai lebih besar. iya. Oke. Nah, kalau misalnya lambung nih, Dok. Oh. Katanya biasanya tuh kalau misalnya refleksi atau akupuntur, ini lambungnya nih yang kena gitu. Bagian mana itu, Dok, sebenarnya? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk area lambung ya, kita bisa juga naik sedikit ke sini ya. Ini Oke. bisa. Iya. Atau sebetulnya lebih tepat lagi di daerah sini sebetulnya. Iya. Ini kan ada mata lutut kita, Iya. 4 jari Pak Jari. ke bawah Iya. ya. 1 jari dari krista tibia ini, dari Tulang tulang ini kering ya. ya. Tulang Jadi kering. tempatnya di sini. Oh. Nah, ini yang tepatnya titiknya. Nah, Jadi ini itu bisa lambung tuh, Dok. Untuk lambung. Untuk lambung, maksudnya bisa mengurangi gejala kayak asam lambung meningkat. Iya. Dok, tapi banyak masyarakat, Dok, ya yang melakukan kayak pemijatan, terus tiba-tiba sendawa. Nah, ini benar gak sih, Dok, bisa mengeluarkan angin? Karena mitos di masyarakat kalau dipijat sampai bersendawa itu bisa Iya. mengeluarkan angin. Nah, ini mitos atau fakta, Dok? Itu bukan dia, kalau dia sengaja untuk mengeluarkan angin dari tubuhnya, dia sengaja, itu nggak ada itu. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin ada metode lain, Ya. oke lah, bisa memungkinkan itu ya. Tapi itu di luar ranahnya Di akupunktur. luar ranah kan? kedokteran ya, bukan ranah medis ya, Iya. pemirsa. Iya, bukan ranah medis. Oke, nah ini seandainya nih, Dok, pemijatan ini kita bisa lakukan repetisinya berapa kali sehari nih, Dok, supaya kita Ya. mendapatkan manfaatnya yang lebih maksimal. Ini bisa kita lakukan pemijatan sekali sehari Sekali sehari. Sekali atau sehari. 2 kali sehari bisa. Berapa lama nih, Dok, dilakukan pemijatannya? Kita pijit aja, puter senyaman kita. Yang penting ada rasa ngilunya 20 kali kira-kira. 20 kali. Iya. Gitu ya. Itu udah sambil, cukup. sambil nonton TV kayak gini ya, sambil itu nonton bisa TV. ya kan. Dok, Iya. tapi yang lebih penting lagi, Dok, ini bagaimana masyarakat bisa tahu titik-titik yang yang tepat untuk dilakukan pemijatan. Iya. Jadi kalau untuk tahu pasti barangkali harus betul-betul mungkin
mempelajarinya. Dipelajari, diperagakan barangkali tempatnya harus tatap muka barangkali ya. Tapi gambaran kalau misalnya masyarakat tahu, ya tadi contoh untuk titik ini patokannya itu kan anatomis. Jadi kita harus tahu anatomis dulu. Misalnya ini kan ada titik ini kan patokannya dari mata lutut ini 4 jari. 4 jari di sini dok ya? Ya di sini. Itu untuk yang apa lambung tadi ya? Lambung tadi. Nah, Oke. Ya. Nah kalau di telapak kaki ada apa lagi nih dok? Penyakit apa lagi nih dok? Oke, di telapak kaki ini ada lagi misalnya ada neuropati. Neuropati ini neuropati diabetes misalnya kan. Jadi ini misalnya hilang rasa atau baal, kesemutan, ada nyeri-nyeri. Biasanya kedua kaki biasanya. Nah, itu penyebabnya biasanya karena diabetes ya. Ini bisa kita bantu juga. Jadi di sela-sela jarinya ditempelin aja kacang kedelai. Sambil dipijat dok sambil ya? dipijat. Ya gitu. Dipijat senyaman mungkin ya? Senyaman mungkin pasien. aja. Oke. Jadi kita pijat, ya kira-kira misalnya dalam seminggu, kalau kita pijat setiap hari, sekali sehari, biasa udah berkurang. Oh, oke. Jadi bisa meningkatkan sensasi supaya tidak lagi merasa kesemutan dok ya? Iya, betul. Baik dok, terima kasih untuk Oke. informasinya. Berarti kita sebenarnya bisa juga menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Betul. Kita juga bisa menjadi dokter keluarga untuk keluarga Setuju kita banget. dong ya. Tapi juga harus tahu nih dasarnya. Makanya kita bahas di Hidup Sehat. Setuju, Arli. Betul. Makasih dok ya mas Terima kasih untuk banyak informasinya. dokter. Nah, selanjutnya nih Kak Haikal, kita bakal bahas apa nih? Kita mau ngebahas tentang sesuatu di dapur kita yang bisa kita gunakan untuk mengatasi asam urat. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sehat.